Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi ke-9 tentang konten CRM yang perlu disiapkan. Atau konten-konten yang perlu kita berikan atau kita support untuk bisa bantu pelanggan kita. Oke, nah pertama konten yang sifatnya adalah minta saran. Jadi kalau dari saya bisa 1 minggu sekali, teman-teman bisa inikan aja ya. Bisa pastikan mau berapa minggu sekali untuk follow up untuk melakukan CRM pada customer. Salah satu contoh adalah dengan minta saran atau masukan dan masukan. Biasanya ini dilakukan setelah seseorang membeli produk atau seseorang sudah menjadi tim penjualan. Jadi minta saran apa sih Kang? Jadi minta saran, Kak kalau boleh tahu gimana penggunaan produknya? Kak gimana layanannya lancar? Kak gimana penjualannya? Nah ini minta sarannya Kak dong. Kalau boleh minta sarannya kira-kira apa nih yang bisa bantu Kakak mungkin supaya bisa maksimal penggunaan produknya, bisa maksimal untuk penjualannya. Ditanyain, minta saran dan masukan. Ini mengenai teks copywriting, teman-teman udah bisa belajar di banyak orang. Mereka lebih jago dari saya. Yang terpenting adalah saya memberikan inti-intinya apa sih yang harus dilakukan pada saat teman-teman men-CRM, teman-teman men-follow up customer. Minta saran dan masukan, misalnya contoh, misalnya dia memberikan masukan, kita minta saran dan masukan, ternyata hasilnya bagus, maka bisa jadi testimoni. Kalau misalnya itu adalah sebagai masukan buat kita, apa atau itu adalah kurang baik lah misalnya mungkin packingnya kurang bagus kak, ini pengirimannya agak lama. Nah itu kita jadikan sebagai masukan untuk bisnis kita supaya lebih baik lagi kepada customer, supaya after salesnya lebih bagus lagi dan layanan untuk customer lebih bagus lagi. Jadi nggak ada salahnya teman-teman minta saran dan masukan, karena kalau teman-teman nggak minta saran dan masukan, aneh juga. Karena kalau kita yakin dengan produk kita yang oke, layanan kita yang oke, maka saran dan masukan ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan, kualitas produk, kualitas dari pelayanan bisnisnya, dari produknya, dan juga dari sisi kita sebagai pebisnis. Nah, yang kedua, apa sih Kang? Nah, yang kedua ini adalah kita bisa dengan membalas story WhatsApp-nya. Maka teman-teman kalau yang udah fokus jualan melalui WhatsApp, bisa mulai membalas story WhatsApp-nya. Mungkin bisa 1 hari sekali, 1 minggu sekali, mangga aja. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk ke ranah WhatsApp, saran saya mulai dibangun WhatsApp-nya juga, supaya apa? Supaya kita bisa berinteraksi lebih dekat dengan mereka. Karena seseorang itu bikin story WhatsApp untuk apa sih? Nah, untuk diperhatikan untuk orang, supaya dia ada yang memperhatiin. Atau bahasa cari perhatian, atau kalau yang jualan supaya jualannya laris. Maka story WhatsApp ini dibalas dengan apa adanya, sesuai dengan yang mereka buat. Misalnya dia sedang senang, maka oh alhamdulillah, semoga lancar ya mungkin gitu. Kalau dia lagi ada acara, mungkin lancar ya kak acaranya. Kalau dia lagi sedih, maka bisa kita doakan melalui story-nya gitu. Jadi kita respon story-nya karena story itu sebagai bentuk dia ingin diperhatikan orang gitu ya. Ingin mungkin share informasi, maka kita udah hadir di story-nya itu udah keren banget. Supaya apa? Supaya bisa berinteraksi lebih dekat lagi. Yang ketiga adalah komen di media sosialnya. Itu keren lagi kalau teman-teman punya media sosialnya. Mungkin punya Instagramnya, punya TikToknya, punya Facebooknya, punya YouTube-nya, ataupun yang lain. Komen di media sosial dia akan menotis buat mereka, atau buat dia. Oh, berarti saya diperhatiin nih oleh brand ini. Apalagi kalau yang follow up-nya itu adalah tim teman-teman gak pakai nama akun bisnis gitu ya, tapi pakai nama akun personal. Tapi dia tahu kalau akun personal ini adalah akun dari bisnis teman-teman. Dengan seperti itu mereka akan merasa dispesialkan supaya mereka akan beli produk-produk yang lainnya, layanan yang lainnya ataupun menjadi tim penjualan teman-teman itu tidak mustahil untuk terjadi kalau teman-teman bisa lebih dekat dengan mereka. Next adalah kita bisa share konten edukasi saat follow up ke mereka atau mengirim pesan ke mereka, kita bisa berikan share konten-konten yang edukasi. Misal kalau skincare, bisa saya dapat konten dari pusat tentang skin barrier, gimana cara mengatasi jerawat, itu yang sifat-sifatnya adalah yang bukan dari skincare ya, tapi dari perilaku hidup kita, pola makan kita, pola hidup, pola apa namanya penggunaan skincare-nya itu bisa di-share juga. Jadi share konten edukasi yang sifatnya adalah bukan tentang detail produk ya, tapi tentang masukan-masukan atau tambahan-tambahan yang dimana saat orang dengan tambahan informasi ini bisa memaksimalkan produknya, bisa memaksimalkan layanannya. Jadi saat menghubungi mereka, selain tadi ya udah kita pertama adalah memberikan masukan, minta saran. Yang kedua tadi kita
dari sisi kitanya membalas story mereka, yang ketiga kita berinteraksi di media sosial, yang keempat ini adalah share konten edukasi. Ini untuk memberikan kedekatan supaya kita lebih dekat dengan mereka juga dan mereka merasa diperhatikan dan merasa menjadi seorang yang spesial di sana. Dan yang kelima adalah teman-teman pastikan untuk apa nih? Kalau mau promosi izin dulu. Kalau ada produk baru ataupun teman-teman mau membuat mereka repeat order ya, menawarkan penawaran, promo dan lainnya izin dulu sebelum promosi produknya. Jadi misal contoh, teman-teman mau ngasih promo. Nah, misalnya ke saya, halo Kang Ega gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya balas. Oh ya Kang Ega, di awal bulan ini saya ada promo ini. Boleh nggak saya share? Gitu. Jadi minta izin dulu. Kalau kata pembeli itu, oh boleh Kak silakan, baru kita share informasinya. Dengan seperti itu mereka tidak merasa dijualin terus, tapi dia merasa diperhatiin juga. Kayak gitu. Nah, itu adalah 5 poin konten ataupun kapan aja sih bisa follow up si customer ini supaya teman-teman gak bingung. Bukan hanya ngebus-ngebus aja dan teman-teman bisa memfollow up secara maksimal. Oke, itu aja ya untuk materi ke-9 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.